Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan yang dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Wiesbaden, seorang komisaris kepala, adalah dalam rangka memantau jalannya Kongres. Belanda sangat khawatir kalau Kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926, berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia promus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan urusan Anda untuk bait pertahanan kedua. Tapi bait ketiga saya kurang setuju. Karena bait pertahanan kedua sudah menggunakan istilah bahasa Indonesia. Namun kenapa bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga ini berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya setuju dengan pendapat Bung Tabrani. Akan lebih baik jika kita menggunakan bahasa persatuan sebagai bahasa Indonesia. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya Baiklah. tetap bertahan. Baiklah, walaupun rumusan masalah ini masih belum bisa diterima, tetapi kita harus menutup kongres ini sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tetapi saya berkata bahwa menurut saya Kongres Pemuda ini telah berhasil sebagai titik tekat para pemuda bangsa kita untuk mewujudkan kongres yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya tutup kongres ini. Sampai jumpa dan teruslah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabarani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan ini muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah berpikir akan hal ini. Jika dilihat dari terlaksananya Kongres Pemuda pertama, sepertinya kita harus melaksanakan Kongres Pemuda kedua, karena masih ada beberapa yang belum tercapai dalam Kongres Pemuda pertama. Tapi selain itu, kita ada peserta juga yang sudah datang tapi belum memenuhi target. Nah, jadi harus ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres pertama ini juga turut kita apresiasi karena pelaksanaannya telah memberikan dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, itu harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya berhasrat untuk melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga memiliki pemikiran yang sama akan hal itu. Sekarang, mari kita membentuk panitia Kongres kedua. Tapi sebelum kita membentuk panitianya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu menghubungi tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Kongres berikutnya. Menurut Anda siapa yang sesuai? Menurut saya, Sunario dan Sunarto, beliau adalah tokoh yang bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia yang berada di Belanda.
Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sunarto yang pernah wakil ketua panitia dalam kongres pertama. Saya mengusulkan Sunarni dan Sunarto menjadi panitia kongres hukum pada saat ini. Selain beliau berdua dengan pengalaman pada kongres pertama dalam acara penyelenggaraan sebelumnya. Baiklah. Halo, assalamualaikum. Sunario, saya Sugondo Joyo Puspito. Waalaikumsalam. Iya Sugondo. Bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan-kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Hal ini sudah sering saya bicarakan dengan Sunarto, dan hal ini sangat kami dukung. Jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua, jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia yang merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu. Baik, terima kasih banyak jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini. Untuk selanjutnya, akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dan respon yang baik dari kawan-kawan di Belanda. Alhamdulillah. Baiklah, besok saya akan ke tempat Sumarto untuk membahas akan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Ada apa saudara datang ke sini? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman lainnya mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dengan segala tekad saya rasa, ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini untuk memohon segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres pertama yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Saya sangat mendukung teman-teman sekalian untuk melakukan Kongres Pemuda kedua. Terima kasih. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi di sini. Ya. Sebelum pelaksanaan kongres ini, yang kedua, kemarin kita mengalami beberapa hal yang kesulitan. Pelaksanaan kongres itu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap pemuda yang ada. Halangan yang terjadi adalah undangan ini disebarkan hanya sampai kepada 100 pemuda yang ingin mengikuti kongres. Hal ini sangat harus dihindari lagi untuk Kongres Pemuda kedua. Oleh karena itu, sebaiknya undangan harus disebarkan seluas-luasnya agar sampai kepada para pemuda. Baik, saya terima akan hal itu. Kemudian, pada Kongres Pemuda pertama, ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, bertanyalah kepada Muhammad Yamin dan Muhammad Hariban akan hal itu. Kemudian adanya konsep rumusan yang belum terselesaikan juga di sana tentang bagaimana penggunaan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi ini harus dipikirkan secara matang-matang. Oleh karena itu, saya harap Anda menjumpai Muhammad Yamin kembali. Baiklah, saya akan menghubungi Muhammad Yamin. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon,
Jong Islam Niatan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran setiap organisasi pemuda yang ada adalah kekuatan yang sangat besar akan terciptanya kesatuan dan persatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah. Seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat mengadakan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional dan menuju Indonesia merdeka, yang sudah sering kita dengar mengaum di seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada hadirin untuk waktu dan tempat dapat digunakan secara baik. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya, Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Jong Jalpa. Saya Royani, di sini mewakili kaum pemuda Betawi. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batakbon. Saya Lemena, perwakilan dari Jong Ambon. Saya Sungguh, mewakili organisasi Jong Celebes. Saya Konco Wimsono, mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan M. Chai, mewakili Islami Tenggul. Terima kasih. Saya Muhammad Yamin, mewakili dari Jong Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan, sudah tercatat yang telah terbentuk panitia organisasi nanti membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama, kita membentuk panitia Kongres kedua nanti, agar segera dapat ditindaklanjuti bagaimana Kongres Pemuda kedua itu akan dilaksanakan. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1 dan sampai dengan 5, dan penasihat yang berasal dari Himpunan Indonesia di negeri Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua ini. Setuju. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5 Johan M. Chai, Kocong Sukono, Senduk, Lemena, Rohyani. Siap. Untuk penasihat sudah kami siapkan, yaitu Sunario SH, Surtato SHM, Nasif SH, Arnold Mutot Nutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi, serta siapa saja yang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik, Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Islamik Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun,
Partai Serikat Islam, dan persatuan antara Pandu Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir di sini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua. Terima kasih panitia yang sudah berusaha untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan, maka dari itu tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini. Dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam Kongres kali ini, yaitu pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Punon Wulan S. Mangun Sarkoro dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramli, dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario S.H. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil keputusan. Dengan penyampaian ini untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wed Rudolf Suparman. Ia menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Terima kasih kepada saudara War Supratman, lagu yang sangat indah dan khidmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia
memutuskan. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua, hari itu 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Batak Bon, Jong Islametan Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan dikersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.